warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dalam beberapa menit depan saya Anissa Nurradin absen 4 dan bintang tamu saya yaitu ada saya Rima Sabira Ramadhani nomor absen 25. Saya Sri Latif Fatimah nomor absen 32. Saya Wisnu Sianto nomor absen 33. Mereka akan menemani kalian melalui video podcast ini. Kali ini kami akan tanya jawab mengenai materi sejarah Indonesia menuju demokrasi terpimpin. Mari kita langsung saja tanya kabar mereka. Apa kabar guys? Alhamdulillah baik. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama. Menurut kalian bertiga, pengertian demokrasi terpimpin itu apa sih? Dimulai dari Wisnu dulu, Rima baru Fatin. Silakan. Baik, menurut saya demokrasi terpimpin adalah suatu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden secara mutlak dan otoriter. Menurut saya, demokrasi terpimpin adalah bentuk demokrasi yang dijalankan pemerintahan Indonesia setelah era demokrasi liberal. Demokrasi terpimpin ini salah satu gagasan dari Insinyur Soekarno sebagai solusi untuk mengharmonikan lembaga-lembaga negara karena demokrasi liberal tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Era demokrasi ini berlangsung setelah keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Demokrasi terpimpin menurut saya sendiri adalah suatu sistem pemerintahan yang berpusat atau dipimpin pada satu orang untuk menjalankan suatu pemerintahan negara agar kesejahteraan atau kesulitan suatu negara dapat teratasi secara kekeluargaan. Baik, dapat saya simpulkan yaitu demokrasi terpimpin adalah suatu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden atau dipimpin pada satu orang saja untuk menjalankan pemerintahan negara kesejahteraan atau kesulitan dapat teratasi secara kekeluargaan dan secara mutlak tentu juga otoriter. Demokrasi terpimpin berasal dari gagasan Insinyur Soekarno sebagai solusi untuk keharmonisan lembaga-lembaga negara. Era demokrasi bergabung setelah keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pertanyaan kedua untuk Wisnu. Apa yang melatar belakangi demokrasi terpimpin? Silahkan. Yang melatar belakangi demokrasi terpimpin menurut saya sendiri yaitu ada 3. Yang pertama, munculnya gerakan-gerakan yang menuntut integritas nasional. Yang kedua, kabinet konstituante yang sering berganti menyebabkan pelaksanaan pemerintahan tidak stabil. Yang terakhir, yang ketiga, konstituante gagal menyusun UUD pengganti UUDS 1950. Baik, pertanyaan ketiga untuk Fatin. Kelebihan demokrasi terpimpin menurut Fatin itu gimana sih? Silahkan. Kelebihan demokrasi terpimpin. Nah, pada saat kita berbicara tentang demokrasi terpimpin, pasti kita tidak akan lepas lagi dengan demokrasi liberal. Demokrasi liberal merupakan demokrasi impor yang tidak sesuai dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Nah, demokrasi ini sendiri pernah dipakai oleh bangsa Indonesia pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Namun, demokrasi ini diganti dengan demokrasi terpimpin yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian, demokrasi terpimpin sendiri merupakan suatu gagasan pembaruan kehidupan politik, kehidupan sosial, dan kehidupan ekonomi. Nah, Presiden Soekarno juga pernah memberi gagasan tentang demokrasi terpimpin. Yang pertama, dalam pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan-kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. Yang kedua, pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan timbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai-partai dan kekuatan golongan politik baru yang diberi nama golongan fungsional atau golongan karya. Nah, tujuan dari sistem demokrasi terpimpin adalah untuk menata kembali kehidupan politik serta pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, pada pelaksanaannya justru kerap melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Sistem demokrasi terpimpin ini mulai ditinggalkan setelah terjadi peristiwa gerakan 30 September atau G30S-PKI yang menjadi awal melemahnya pengaruh dan kekuasaan Presiden Soekarno. Menurut tujuan dari demokrasi terpimpin itu kan menata kehidupan politik serta pemerintahan suatu negara yang berdasarkan UUD 1945. Namun ada mengatakan tadi bahwa pelaksanaannya justru melanggar UUD 1945. Bagaimana maksudnya ini? Baik, saya akan jawab ya pertanyaan Wisnu. Ide demokrasi terpimpin digagas oleh Presiden Soekarno sejak awal tahun 1957 dan kemudian dijelaskan dalam sidang konstituante pada tanggal 22 April 1957. Seharusnya demokrasi terpimpin sebagai suatu sistem pemerintahan dilakukan berdasarkan UUD 1945, namun pada praktiknya tidak demikian. Demokrasi terpimpin itu justru mengarah pada pemusatan kekuasaan dalam satu tangan, tidak mengindahkan
quorum dan oposisi serta tidak menghendaki pemungutan suara. Itu jawabannya. Selanjutnya ke nomor 4. Selanjutnya sistem demokrasi itu kan ditinggal waktu awal melemahnya pengaruh dan kekuasaan Presiden Soekarno. Apa saja sih pengaruh dan kekuasaan Presiden Soekarno yang menyebabkan demokrasi ini ditinggalkan? Bukankah demokrasi terpimpin ini sudah sesuai dengan jiwa atau sifat bangsa Indonesia? Jadi gini, pada masa demokrasi terpimpin, praktis kekuasaan dipegang oleh Presiden Soekarno yang berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Hal ini kemudian berdampak pada jalannya pemerintahan yang terkesan otoriter. Soekarno menjadi penguasa tunggal yang terjebak melakukan penyimpangan. Salah satu contohnya adalah dibubarkannya DPR hasil pemilu 1955 dan Soekarno membentuk DPR GR secara suka-suka, bukan melalui pemilu. Nah, secara konstitusi kedudukan DPR dan Presiden seimbang. Jadi Presiden tidak bisa membubarkan DPR, juga sebaliknya DPR tidak bisa menghentikan Presiden. Seperti itu. Baik, selanjutnya nomor 4. Pertanyaan untuk Rima. Langkah-langkah menuju demokrasi terpimpin itu ada apa aja? Untuk mewujudkan sistem demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, konsepsi Presiden 1957. Menurut Presiden Soekarno, ketidakstabilan politik dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi negara pada masa demokrasi liberal disebabkan oleh adanya banyak partai. Oleh karena itu, demi keselamatan negara, Presiden Soekarno mengajukan konsepsi di hadapan para pemimpin partai dan tokoh masyarakat di Istana Merdeka pada tanggal 21 Februari 1957. Ya, yang kedua ada Presiden 5 Juli 1959 yang berisi Indonesia semakin berada di ambang kehancuran akibat pemberontakan yang timbul dan kegagalan Badan Konstituante untuk menyusun Undang-Undang Dasar baru. Atas pertimbangan itu, maka pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret. Isi dekret Presiden 5 Juli 1959 yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada membubarkan Badan Konstituante, yang kedua pencabutan UUDS 1950 dan pemberlakuan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Yang ketiga, Presiden akan segera membentuk MPR sementara dan DPR sementara. Nah, tadi kan Anda menyebutkan hal-hal apa saja yang ditekankan Presiden Soekarno dalam konsepsinya ini. Hal-hal yang ditekankan Presiden Soekarno dalam konsepsinya ada 3. Yang pertama, perlu dibentuk kabinet kaki 4 yang mengandung arti bahwa keempat partai besar, yakni PNI, Masyumi, NU, dan PKI turut serta di dalamnya untuk menciptakan kegotong royongan nasional. Yang kedua, pembentukan Dewan Nasional yang terdiri atas golongan-golongan fungsional dalam masyarakat. Tugas utama Dewan Nasional adalah memberikan nasihat kepada kabinet, baik diminta maupun tidak diminta. Yang ketiga, sistem demokrasi parlementer ala barat tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia, sehingga harus diganti dengan sistem demokrasi terpimpin. Tadi kan bagaimana upaya yang dilakukan Presiden Soekarno untuk mempertahankan UUD 1945? Jadi pemilu tahun 1955 itu dilaksanakan untuk menyusun Undang-Undang Dasar sebagai pengganti Undang-Undang sementara. Badan Konstituen sendiri mempunyai kewenangan untuk menyusun undang-undang. Pada saat kondisi yang tidak menentu, pada tanggal 22 April, Presiden Soekarno berpidato di tengah sidang Badan Konstituen. Dalam pidatonya, Presiden menyarankan agar Badan Konstituen menempuh langkah singkat dengan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Guna merespon unsur tersebut, Badan Konstituen melakukan pemungutan suara dalam 2 periode, yaitu tanggal 29 Mei dan tanggal 2 Juni. Dalam kedua pemungutan suara itu, tidak semua anggota Badan Konstituen hadir, sehingga sidang tidak memenuhi quorum. Hal ini mengakibatkan masalah semakin berlarut-larut. Krisis pemerintahan pun terjadi dalam penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia. Hal tersebut diperburuk oleh terjadinya pergolakan-pergolakan di berbagai daerah karena keresahan masyarakat akan keadaan politik yang tidak menentu. Beberapa pergolakan berkembang menjadi pemberontakan yang bertujuan menjatuhkan pemerintahan yang sah Indonesia. Semakin berada di angka kehancuran akibat berbagai pemberontakan yang timbul dan kegagalan Badan Konstituen untuk menyusun Undang-Undang Dasar baru,
Atas pertimbangan itu, maka tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret yang salah satu isinya adalah pencabutan Undang-Undang Dasar sementara 1950 dan pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Seperti itu. Setelah dikeluarkan dekret Presiden 1959, apa segi positif dan negatif diberlakukannya dekret ini sih? Dari segi positifnya, yaitu ada negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan. Yang kedua, berikan pedoman yang jelas yaitu UUD 1945 bagi kelangsungan negara. Yang ketiga, merilis pembentukan lembaga tertinggi negara yaitu MPRS dan lembaga tinggi negara. Adapun sisi negatifnya berlaku dekret Presiden 5 Juli 1959 yaitu yang pertama, beri kekuasaan yang besar kepada Presiden MPRS dan lembaga tinggi negara. Yang kedua, peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik. Baik, itu tadi pendapat-pendapat dari bintang tamu saya. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu demokrasi terpimpin di Indonesia dimulai sejak dikeluarnya surat perintah 11 Maret pada tanggal 11 Maret 1966. Demokrasi terpimpin di Indonesia dimaksudkan oleh Soekarno sebagai demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa, yang berbeda dengan sistem demokrasi liberal yang merupakan produk dari Barat, tetapi pada pelaksanaannya demokrasi terpimpin mengalami bentuk macam penyimpangan. Penyimpangan tersebut diakibatkan oleh terpusatnya kekuasaan politik pada Presiden Soekarno. Era tahun 1959 sampai dengan 1966 merupakan era Soekarno, yaitu ketika kebijakan Presiden Soekarno sangat memengaruhi kondisi politik Indonesia. Dikeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno dimaksudkan untuk melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia agar sesuai dengan Undang-Undang 1945. Tapi pada pelaksanaannya pemerintah khususnya Presiden Soekarno banyak melakukan penyimpangan tersebut terhadap UUD 1945 itu sendiri. Nah, itu dia obrolan kita dengan Rima, Wisnu, dan Fatin mengenai materi menuju demokrasi terpimpin. Wah, seru ya? Iya, sangat seru sekali. Saya rasa cukup sekian bincang-bincang kita dengan Fatin, Rima, dan Wisnu di podcast kali ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya Naura, Rima, Fatin, dan Wisnu dari kelompok 6 pamit undur diri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. I know gold is not enough.